Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Rekan-rekan, terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Mudah-mudahan channel ini terus dapat memberikan manfaat ya, khususnya untuk trader-trader atau pemula di bursa saham ya. Kemudian untuk yang sering loss barangkali ya bisa untuk memberikan gambaran seperti apa mekanisme garis-garis dan support resisten di masing-masing saham gitu, pola support dan resisten. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini Serba Inspirasi ingin sedikit membahas terkait saham Friend ya. Jadi pada video saya yang pertama sudah saya bahas ya terkait Friend. Kemudian ini adalah part 2-nya ya, untuk update di tanggal ini teman-teman ya. Ini saya buat di hari Minggu ya, tanggal 1 November ya. Jadi karena di beberapa media, grup-grup, forum-forum itu selalu ramai terkait dengan prospektifnya atau dengan opini-opini saham Friend ya, maka pada kesempatan kali ini Serba Inspirasi ingin memberikan opininya begitu. Baik, untuk saham Friend ya, ini sebenarnya breakdown teman-teman ya. Saham ini sudah tidak mampu lagi untuk memberikan atau breakout dari resisten ya. Jadi kalau versi saya ya, saham ini akan OTW ke 50 dulu ya. Akan OTW ke sini, ke garis merah ini teman-teman. Karena garis merah yang pertama ini sudah dijebol ya, ini sudah dijebol. Kemudian garis resisten support yang kedua ini juga sudah dijebol. Sekarang tinggal nunggu di sini, di area sini teman-teman, di area 50-an atau 51 ya. Jadi saham Friend versi saya itu akan OTW ke 50-an dulu ya, akan turun terus dari 70 ini, akan turun terus gitu ya. Biasa kalau ini terjadi candle hijau karena sudah beberapa hari itu sudah mengalami penurunan ya. Jadi saat nanti misalkan ada pola candle seperti ini, lihat kursor saya ya, itu sebenarnya kesempatan untuk keluar dari saham ini. Kenapa? Saham ini secara fundamental itu juga masih jauh di bawah rata-rata ya. Artinya ini memang saham telekomunikasi gitu, tapi kita juga harus realistis gitu melihat kinerjanya ya. Jadi kalau kita mengacu pada data RTI dari tahun 2017 sampai tahun 2020 ya, itu hanya ada satu pada Q2 itu yang EPS-nya mengalami tumbuh ya. Q2 2020 itu pada Q itu ya, pada bulan itu EPS-nya itu ada peningkatan ya itu. Jadi selama ini juga masih minus. Kemudian secara dividen juga belum ada datanya ya, artinya belum pernah bagi dividen. Untuk itu ya kita juga harus realistis. Banyak kok saham-saham yang dapat lebih pasti memberikan potensi cuan gitu, walaupun memang tidak ada yang pasti dan mutlak 100%. Akan tetapi dari beberapa indikator seharusnya kita juga bisa belajar bahwa untuk jangka waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun ya, itu kalau kita membeli saham berdasarkan fundamental ya, itu juga masih belum memberikan potensi profit yang signifikan. Kalau di bawah 1 tahun ya kita harus bermain di pola ya, pola di chartnya. Kenapa harus di chartnya? Karena
di alam bawah sadar semua orang itu sudah menyepakati dengan namanya pola-pola atau pembentukan harga ya dari historicalnya gitu. Jadi di bawah alam sadar hampir semua orang, semua trader itu membuat pola-pola ya, membuat garis-garis resisten, support ya dan sebagainya untuk memberikan indikator bahwa di mana sih pos 1, pos 2-nya, resisten 1, resisten 2, support 1, support 2-nya gitu. Di mana support kuatnya dan lain sebagainya. Ya, jadi apalagi kalau hanya untuk waktu seminggu, 2 minggu, sebulan itu faktor fundamental itu juga nggak terlalu pengaruh signifikan gitu loh. Kita nggak perlu terlalu jelimet untuk ngurusi fundamental gitu teman-teman ya. Jadi menurut saya saham friend ini breakdown konfirmasi ya, artinya saham ini akan terus turun insya Allah ke daerah 50-an, walaupun nanti mungkin ada potensi dia untuk mantul naik lagi gitu teman-teman ya. Itu untuk saham friend ya. Oke teman-teman, jelas ya untuk saham friend ya. Jadi ini part 2 saya buat, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran. Ya mau ikut atau enggak itu kembali ke pribadi masing-masing ya, monggo silahkan saja. Tapi paling enggak dengan segenap kemampuan ya, kedangkalan ilmu saya coba memberikan sumbangsi opini saya, barangkali bisa menjadi referensi. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Dukung terus channel Serba Inspirasi agar terus bisa berkarya memberikan analisa-analisa dan proyeksi-proyeksi terkait pasar modal dan saham khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.